bulan akhirnya berlalu. Aku dan Bang Alfi masih tetap berteman. Kami masih sering bertemu, terutama saat aku berbelanja pisang padanya. Tapi aku tidak pernah lagi datang ke rumahnya, meski Bang Alfi masih sering menawariku. Bukan karena aku tidak mau bertemu Bang Alfi lagi di rumahnya dan menghabiskan waktu berdua dengannya. Aku hanya tidak ingin menyakiti perasaanku sendiri karena terlalu berharap padanya. Kami masih sering mengobrol, hanya saja obrolan kami hanya sebuah obrolan basa-basi. Tidak ada lagi obrolan yang serius di antara kami. Karena aku takut setiap pembicaraan yang serius hanya akan mengingatkan aku akan perasaanku pada Bang Alfi. Tapi aku akan selalu mencintainya, karena Bang Alfi adalah cinta pertama dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Apalagi aku masih punya harapan untuk bisa memilikinya. Hingga pada suatu hari, nanti malam ke rumahku ya, tawar Bang Alfi untuk kesekian kalinya. Lihat nanti aja ya Bang, kalau aku gak sibuk, balasku datar. Kenapa kamu jadi seperti menghindariku sekarang? Tanya Bang Alfi sedikit menghakimiku. Aku bukan menghindar Bang, aku hanya mencoba menjaga jarak, karena aku tidak ingin menyiksa diriku sendiri karena terlalu berharap pada Bang Alfi. Jelasku membela diri. Kenapa begitu? Tanya Bang Alfi kemudian. Karena kalau seandainya Abang masih akan melanjutkan hubungan Abang bersama Zidan, itu artinya aku akan semakin terluka, dan aku tidak ingin merasakan sakit itu lebih dalam lagi. Balasku dengan nada lirih. Kenapa kamu begitu yakin kalau aku akan tetap bersama Zidan? Bang Alfi bertanya lagi. Aku nggak tahu apa yang aku yakini saat ini Bang. Aku hanya tidak ingin terlalu berharap. Aku hanya takut aku akan menelan kekecewaan pada akhirnya. Balasku pelan. Bang Alfi menatapku beberapa saat. Kemudian ia tersenyum kecut. Sebenarnya aku sudah bertemu Zidan. Lebih tepatnya ia mengajak aku ketemuan. Ucap Bang Alfi tiba-tiba. Lalu? Tanyaku jadi penasaran. Aku gak bisa cerita sekarang, makanya aku minta kamu datang nanti malam ke rumahku. Balas Bang Alfi sedikit misterius. Aku terdiam sesaat, mempertimbangkan segala sesuatunya. Setengah hatiku menolak untuk datang, karena takut hanya akan mendengarkan kabar yang menyakitkan. Namun separuh hatiku yang lain memaksa aku untuk menerima tawaran tersebut, karena sejujurnya aku juga penasaran. Oke, aku akan datang, tapi aku harap aku datang bukan untuk merasakan kekecewaan yang lebih dalam lagi. Balasku akhirnya. Bang Alfi tidak berucap apa-apa lagi. Ia hanya memamerkan senyum kecutnya sekali lagi. Mungkin ia memang sengaja membuat aku penasaran. Tapi apapun itu, aku memang ingin tahu apa yang terjadi dengan hubungan antara Bang Alfi dan Zidan. Malam itu, sehabis mandi, aku pun berangkat menuju rumah Bang Alfi dengan menggunakan ojek online. Aku sengaja tidak makan di rumah malam itu, karena tadi Bang Alfi sudah mengirim pesan padaku kalau ia akan membuatkan nasi goreng spesial untukku. Sesampai di sana, Bang Alfi pun menyambutku dengan senyum ramahnya. Kami pun langsung masuk dan langsung menuju dapur. Ternyata Bang Alfi sudah menyediakan 2 porsi nasi goreng di atas meja makan. Aku langsung masak tadi, biar kamu gak perlu menunggu lama dan gak perlu sampai berdarah lagi, ucap Bang Alfi.
yang mengingatkan aku akan kejadian saat pertama kali aku datang ke rumahnya. Saat itu jariku sempat teriris pisau dan berdarah. Oke, kita langsung makan aja ya, ucap Bang Alfi lagi, tanpa menunggu reaksiku selanjutnya. Iya bang, balasku singkat. Lalu kami pun mulai menyantap nasi goreng itu bersama-sama. Nasi goreng buatan Bang Alfi memang luar biasa enak. Kenapa Bang Alfi nggak jualan nasi goreng aja sih? Ucapku berbasa-basi, sambil terus menyantap makananku. Aku lebih suka berjualan pisang, karena jualannya bisa siang. Kalau jualan nasi goreng kan harus malam, dan aku nggak bisa tidur terlalu larut. Jelas Bang Alfi, sebuah alasan yang tidak terlalu masuk akal bagiku. Tapi aku tidak ingin membahasnya lebih lanjut, karena menurutku hal itu juga tidak terlalu penting untuk dibahas. Sehabis makan, seperti biasa, Bang Alfi pun mengajak aku untuk mengobrol di kamarnya. Aku yang memang sudah penasaran untuk mendengarkan cerita Bang Alfi tentang Zidane, langsung saja mengikuti langkah Bang Alfi menuju kamar. Aku bertemu Zidane sekitar seminggu yang lalu. Dia mengajakku ketemuan di tempat biasa kami bertemu, di sebuah hotel. Bang Alfi memulai ceritanya, dan entah mengapa aku merasa cemburu mendengar hal tersebut. Bang Alfi biasa bertemu Zidane di hotel. Batinku meringis. Tiba-tiba saja aku merasa tidak sebanding dengan Zidane. Aku jelas tidak akan bisa menggantikan posisinya dalam hidup Bang Alfi. Zidane minta maaf padaku karena baru punya waktu untuk bertemu denganku. Ia mengatakan kalau ia sudah memikirkan tentang kelanjutan hubungan kami selama berbulan-bulan, mencoba mencari keputusan yang terbaik. Lalu akhirnya ia pun mengatakan kalau ia ingin mengakhiri hubungan kami, bukan karena ia tidak lagi mencintaiku, tapi karena ia tidak ingin terus-menerus menyakitiku, karena kami pasti akan semakin jarang bertemu. Apalagi saat ini istrinya sedang hamil. Awalnya aku tidak bisa terima alasan tersebut, karena aku tidak peduli, meskipun kami akan jarang bertemu. Tapi setidaknya kami masih bisa terus bersama dan menjaga hubungan kami agar tetap bertahan. Tapi Zidane terus berusaha meyakinkanku bahwa hubungan kami memang sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Bukan karena kami tidak lagi saling mencintai, tapi karena Zidane tidak mau membuat aku harus terus-menerus menelan kekecewaan, karena ia akan semakin jarang punya waktu untukku. Akhirnya aku bisa menerima semua itu. Aku bisa menerima keputusan yang telah Zidane buat untuk hubungan kami. Kami pun sepakat untuk saling melepaskan. Meski sejujurnya, hatiku merasa sakit saat itu. Tapi aku harus menghargai keputusan yang Zidane buat. Dan aku sadar, jika cinta tidak selamanya harus bersama. Begitu cerita Bang Alfi padaku. Cukup panjang lebar dan cukup jelas. Seminggu ini aku coba menata hatiku kembali. Aku coba mengikhlaskan kepergian Zidane dari hidupku. Aku coba memupus harapanku tentangnya. Aku coba menghapus perasaan cintaku padanya. Dan yang pasti, aku mencoba untuk bisa melupakannya. Bang Alfi berucap lagi, seminggu ini aku juga jadi sering memikirkan kamu, Theo. Lanjutnya pelan. Lalu bagaimana? Tanyaku tiba-tiba setelah dari tadi aku hanya terdiam. Ya, mungkin aku akan belajar untuk bisa mencintai kamu, Theo. Karena dari awal bertemu kamu, aku memang sudah suka sama kamu. Hanya saja saat itu hatiku masih milik orang lain. Namun sekarang
hatiku sudah bukan milik siapa-siapa lagi. Balas Bang Alfi kemudian. Apa aku masih punya kesempatan untuk bisa menerima kamu di hatiku? Tanyanya melanjutkan. Seperti janjiku pada Bang Alfi, bahwa aku akan selalu mencintai Bang Alfi, dan Bang Alfi selalu punya kesempatan untuk merebut hatiku. Tapi aku tidak ingin Bang Alfi hanya menjadikan aku sebagai pelarian dari kekecewaan Bang Alfi pada Zidane. Ucapku membalas. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tidak mudah bagiku berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Tapi seandainya saja kamu mau memberi aku kesempatan untuk aku belajar mencintai kamu, akan aku buktikan bahwa aku tidak hanya sekedar menjadikan kamu sebagai pelarian semata. Karena aku bukan tipe orang seperti itu. Jelas Bang Alfi. Aku terdiam, berpikir. Selama berbulan-bulan aku telah jatuh cinta pada Bang Alfi. Selama berbulan-bulan aku hanya bisa menghayalkannya. Dan sekarang aku punya kesempatan untuk bisa memilikinya. Meski aku tahu saat ini hatinya masih memikirkan orang lain. Tapi jika kami terus bersama, aku yakin perlahan namun pasti Bang Alfi akan berhasil melupakan Zidane dan mengganti nama Zidane di hatinya dengan namaku, Theo. Baiklah Bang, aku akan memberikan Abang kesempatan. Aku hanya berharap Abang tidak akan pernah mengecewakanku. Ucapku akhirnya. Aku janji, aku tidak akan pernah membuat kamu kecewa, Theo. Kamu terlalu baik untuk aku kecewakan. Jadi aku harap kamu juga jangan pernah menyerah untuk membantu aku melupakan masa laluku. Balas Bang Alfi terdengar yakin. Jadi mulai sekarang kita pacaran? Tanyaku, sekedar meyakinkan diriku sendiri kalau aku tidak sedang bermimpi. Iya, mulai malam ini aku milikmu seutuhnya, Theo. Balas Bang Alfi. Termasuk pisang Ambonnya? Tanyaku mencoba berkelakar. Pisang Ambon yang besar dan tahan lama itu juga milikmu. Balas Bang Alfi ikut berkelakar. Lalu kemudian kami pun sama-sama tersenyum penuh arti. Ngomong-ngomong, kamu memang suka pisang Ambon ya? Tanya Bang Alfi tiba-tiba, seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Kalau dibikin pisang crispy sih aku suka, tapi kalau dimakan langsung kurang suka. Jawabku apa adanya. Kenapa? Tanya Bang Alfi lagi. Nggak tahu, mungkin karena terlalu besar, jadi makannya lama. Aku lebih suka pisang yang kecil-kecil, seperti pisang emas atau pisang susu. Kalau dimakan bisa langsung masuk semuanya, jadi nggak ribet aja sih. Jelasku beralasan. Oh, oke, masuk akal. Jadi kalau pisangnya besar, kamu nggak suka? Balas Bang Alfi sedikit bertanya. Suka sih, tapi kalau bisa memilih, saya lebih suka yang kecil aja, lebih praktis kalau mau makannya. Balasku pelan. Tapi ngomong-ngomong, kok kita jadi bahas tentang pisang sih? Lanjutku bertanya. Loh, aku kan penjual pisang, jadi wajar kan kalau kita ngomongin soal pisang. Balas Bang Alfi. Iya sih, tapi bukankah kita seharusnya... Ucapku sengaja menggantung kalimatku. Oke, aku ngerti maksud kamu. Tapi, apa kamu sudah siap? Balas Bang Alfi dengan diakhiri sebuah pertanyaan lagi. Tergantung pisangnya sih Bang. Pisangnya pisang Ambon yang besar atau pisang susu yang kecil. Ucapku membalas, masih berusaha berkelakar lagi. Kamu lihat sendiri aja ya, balas Bang Alfi.
sambil mulai berdiri di hadapanku. "Wah, ini sih pisang Ambon, Bang," ucapku saat akhirnya Bang Alpi di depanku. Dan begitulah, sejak saat itu, aku dan Bang Alfi pun resmi berpacaran. Hubungan kami pun terjalin dengan indah. Kini hampir setiap malam minggu, aku selalu datang ke rumah Bang Alfi. Kami juga jadi semakin sering menghabiskan waktu berdua. Semakin lama, aku semakin menyayangi Bang Alfi. Kehadirannya benar-benar telah mengubah duniaku jadi lebih berwarna. Kini dia telah resmi menjadi milikku, bukan lagi hanya di dalam khayalanku. Sudah hampir 2 bulan kita bersama, Theo, dan aku semakin menyadari kalau aku kini telah jatuh cinta padamu. Aku semakin sayang sama kamu, Theo. Aku harap semoga hubungan kita bisa bertahan selamanya, ucap Bang Alfi pada suatu malam saat untuk kesekian kalinya aku berada di rumahnya. Aku juga sayang sama Bang Alfi. Rasanya aku tidak akan sanggup lagi berpisah dari Bang Alfi. Aku benar-benar mencintai Bang Alfi. Aku juga selalu berharap semoga kita bisa bersama selamanya. Balasku penuh perasaan. Tapi abang ini sudah tua loh, Theo. Apa kamu gak pengen coba pacaran dengan yang sebaya denganmu? Ucap Bang Alfi sedikit bertanya. Semua yang aku butuhkan sudah ada pada diri Bang Alfi. Jadi aku gak butuh siapa-siapa lagi untuk melengkapi hidupku. Aku hanya menginginkan Bang Alfi, dan aku tidak ingin siapa-siapa lagi dalam hidupku. Aku merasa sempurna bersama Bang Alfi. Balasku masih dengan penuh perasaan. Tapi aku tidak ingin kamu menyesal pada akhirnya, Theo, karena aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya seorang penjual pisang. Aku juga tidak bisa memberimu apa-apa selain cinta dan kasih sayang yang tulus. Bang Alpi berucap lagi. Itu semua sudah cukup bagiku, Bang. Aku gak peduli walaupun abang hanya penjual pisang, karena aku merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama abang. Abang adalah lelaki terindah dalam hidupku. Abang adalah yang terbaik, dan aku tidak akan pernah menyesal karena mencintai seorang laki-laki seperti abang. Balasku apa adanya. Memiliki orang yang kita cintai adalah suatu kebahagiaan. Dan mengetahui kalau orang itu juga mencintai kita adalah kebahagiaan yang utuh. Semua terasa sempurna, indah, lengkap, tanpa celah. Aku akan selalu mencintai Bang Alfi dan berusaha untuk selalu membuatnya bahagia. Aku hanya berharap semoga cinta kami tetap bertahan selamanya, sampai kapanpun, tanpa batas waktu. Semoga saja.